Lu mau tanggung jawab kalau ada apa-apa sama orang yang divaksinasi, sama anak-anak yang divaksinasi? Yang gua heran, sampai hari ini nggak ada yang berani tanggung jawab. Kalau anak-anak terjadi apa-apa pasca vaksinasi, bahkan orang yang sudah kena vaksinasi campak aja, itu masih bisa kena campak lagi. Siapa yang tanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Anda terus anda dapat sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini muncul lagi ada satu anak Habib ya, namanya Abu Bakar Jindan. Gue tahu bapaknya sih ya, cuman kita bahas anaknya aja nih. Bapaknya ulama besar lah. Ini tiba-tiba muncul ngomongin vaksin. Iya, keren loh. Kita bahas nih. Kita bahas. Orang itu berbicara itu macam-macam sebabnya. Macam-macam sebabnya. Punya alasan masing-masing. Kita nggak tahu nih anak Habib besar nih ngomongnya kenapa. Namanya Abu Bakar Jindan ya. Kita nggak mau nyebut bapaknya ya, anaknya aja nih ya. Menjaga Islam. Wah, teman-teman, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus. Bentar dulu, gue belum baca semuanya. Menjaga jiwa dalam Islam, hukum vaksinasi. Skip ke, mau langsung ke kesimpulan, skip ke menit 4:11. Oh enggak, kita dengerin dari awal. Oke. Teman-teman, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus campak atau rubella yang pada beberapa kondisi itu menyebabkan kematian. Padahal vaksin untuk virus tersebut langsung sudah ditemukan. Vaksin. Langsung. Nanti kita baca komentar orang di sini ya guys ya. Jadi kita bisa tahu ini dia berbicara karena dia paham tentang ini atau disuruh untuk begini. Ya, karena biasanya kan kalau memang menjelaskan edukasi itu kalau ditanya jawab. Ya, kalau dia nggak ngejawab ya berarti memang ya udahlah platformnya begitu. Dia cuma ngomong doang. Jadi orang yang punya hajat perlu karena dia mungkin anak Habib besar. Lalu dia ngomong begitu. Langsung dia bilang vaksin. Mengenal campak atau rubella udah berapa lama tuan? Mana datanya itu tentang campak atau rubella yang katanya banyak? Tahu nggak bahwasanya dalam isinya vaksin itu juga banyak barang yang perlu kita pertanyakan. Kalau dari sisi keagamaan halal haramnya. Tapi ya biasa, ini monolog. Ini gue yakin nih, kalau gue bahas begini nggak bakal dibalas. Gue tantang sekalian deh ya. Ayo dah Beb, bawa kitab lu, bawa dokter lu, atau mungkin yang nyuruh lu dokternya. Sekalian dah, ayo diskusi tentang vaksin kita. Diskusi kita tentang vaksin. Jangan monolog begini. Ya mungkin, tapi ya namanya orang punya hajat ya guys ya. Jadi mungkin perusahaan vaksin itu apa ya? Wah ini anaknya Habib besar nih, bisa kita manfaatin nih. Kita bayar sekian bisa nggak ya? Mungkin begitu, nggak usah baper. Lanjut. Semua orang perlu duit ya Beb ya. Dari lama. Dan bahkan dari lama. Mulai kapan? Dievaluasi dari tahun ke tahun, diuji coba, dan saat ini difasilitasi oleh pemerintah untuk
disebar secara merata ke masyarakat. Sudah kayak sales obat ente, Beb. Sawah ya. Udah kayak sales obat yang berpendidikan ya, sama kayak sales vaksin ya. Ada. Lanjut. Tapi tetap ada konspirasi dan tudingan-tudingan tidak berdasar kepada penggunaan vaksin ini. Penggunaan tudingan yang tidak berdasar. Gimana mau disebut berdasar kalau kalian saja dari golongan pro vaksin ini kaliannya nggak mau diskusi, menutup pintu diskusi, cuman monolog, jualan obat, obatnya nggak mau salah. Gimana mau disebut bisa berimbang? Kalian menang fasilitas, kami tidak diberikan fasilitas itu. Tapi bukan berarti kami tanpa data. Ayolah, dari dulu jangan ente. Dulu Kemenkes kita ajak, kita bawa data, nggak berani juga. Jangan bilang konspirasi dong. Konspirasi ini gua ada. Ini gua tantang lu sekalian. Aduh. Lanjut. Lantas apa hukum syariat yang dikeluarkan dan difatwakan oleh para ulama terkait penggunaan vaksin ini, teman-teman? Ini saya bahas sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Sebenarnya hukum terkait penggunaan vaksin ini itu masuk di dalam undang-undang atau kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama dari perkataan Nabi, la dharara wa la dhirar. Jangan sampai kita membahayakan diri kita, jangan sampai kita membahayakan orang lain. Nah, jangan sampai kita membahayakan diri kita, apalagi membahayakan orang lain, apalagi membahayakan anak kita. Saya mau tanya, simple aja, Beb. Kalau terjadi apa-apa pasca vaksinasi, siapa yang tanggung jawab? Itu aja. Ini pertanyaan mendasar dah. Dari zaman copet dulu, ya, nggak ada yang mau tanggung jawab pasca vaksinasi. Kalau memang Islam itu melarang kemudorotan, mestinya ada yang bertanggung jawab. Lu mau tanggung jawab, Beb, kalau ada apa-apa? Lu mau tanggung jawab kalau ada apa-apa sama orang yang divaksinasi, sama anak-anak yang divaksinasi? Yang gua heran, sampai hari ini nggak ada yang berani tanggung jawab kalau anak-anak terjadi apa-apa pasca vaksinasi. Bahkan orang yang sudah kena vaksinasi campak aja itu masih bisa kena campak lagi. Siapa yang tanggung jawab? Kalau memang sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu gimana? Siapa yang tanggung jawab? Katanya nggak boleh menerima mudarat dan bisa nggak boleh memberikan mudarat. Siapa yang tanggung jawab? Lanjut. Tapi sebelum menjatuhkan hukum penggunaan vaksin tersebut, kita harus mengikuti manhaj atau metode para ulama di dalam menjatuhkan sebuah hukum. Mereka itu nggak akan menjatuhkan sebuah hukum kecuali memiliki gambaran yang sempurna terkait perkara yang akan dihukumi tadi. Jadi mereka akan bertanya kepada para ahli di bidangnya, mengikuti firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita mengikuti para ahli di bidangnya. Itu yang kemarin gua debat sama Kemenkes di DPD RI. Ilmu kesehatan itu bukan hanya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran barat itu ilmu kesehatan baru itu. Baru, paling akhir. Ilmu kesehatan tertua itu ilmu kesehatan Cina. Ada ilmu kesehatan Islam, Tibbun Nabawi. Ada, bahkan ada ilmu kesehatan lokal. Nah, kalian jangan terpaku sama ilmu kedokteran barat. Nah, kalau memang ahli sekarang cuman dokter aja yang dibilang ahli, sementara ilmu kesehatan lain nggak diakui ahli. Hello, berapa banyak orang yang nggak sembuh di rumah sakit justru sembuh dengan pengobatan alternatif katanya. Apakah itu bukan ahli? Nah, jangan menyempitkan ahli dalam ilmu kesehatan itu hanya pada kedokteran gitu. Lanjut. Tanyakan kepada para kedokteran, ahli farmasi, dan saya rasa udah jelas perkataan atau statement dari Kemenkes terkait penggunaan vaksin tersebut. Udah, lu jadi sales vaksin, sales obat.
Obat seolah-olah hanya farmasi, hanya kedokteran. Aduh, lanjut. Bahwasanya vaksin MR atau MMR aman untuk digunakan Aman untuk dan juga manjur penggunaannya Saya dan sobat. dievaluasi. Begitu. Dan juga kita perlu Oke, aman, manjur semuanya. Lu mau tanggung jawab nggak kalau ada apa-apa? Ayo. Nih yang ngomong nih, Abu Bakar Jindan. Berani tanggung jawab nggak kalau ada apa-apa? Aman, manjur. Kalau ada apa-apa siapa tanggung jawab? Tanggung sendiri-sendiri. Alafu, itu namanya tolol kalau begitu. Sales obat tolol. Ayo ini bagus, ini. Kalau terjadi apa-apa tanggung sendiri. Tolol. Kalau memang bagus tanggung jawab dong. Siapa yang tanggung jawab? Dulu tuh sampai ada namanya Komnas KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Nggak ada satupun korban KIPI yang dapat pertanggungjawaban dari pemerintah, dari Kemenkes. Lu mau tanggung jawab? Lu lagi. Lanjut. tahu yang paling penting apa? Bahan-bahannya. Kita harus tahu ini halal atau haram untuk digunakan. Haram ya kalau misalkan di dalamnya ada benda-benda yang najis. Nah, saya nggak akan bahas panjang lebar tentang dalil-dalil atau sumber-sumber yang mengatakan vaksin tersebut boleh untuk digunakan, karena MUI udah mengeluarkan fatwa yang saya udah baca sendiri, itu sesuai dengan manhaj atau metode para ulama mazhab Syafi'i di dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Di dalam fatwa tersebut mereka menimbang bahan-bahan yang digunakan dan juga penggunaan vaksin tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya ada 2 poin. Pertama, itu vaksin tersebut hukumnya adalah najis, di dalamnya ada kandungan babi. Tapi poin yang kedua, boleh digunakan. Karena apa? Karena di dalam keadaan darurat. Darurah ini apa? Ayo kita debat masalah darurah. Apakah tidak ada obat lain? Atau kalian menutup diri dari obat lain? Jangan merasa yang paling benar ilmu kedokteran barat, yang paling benar obat farmasi doang. Aduh. Tubihul mahdhurat. Boleh di dalam keadaan darurat itu kita menggunakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perkara yang najis ini. Darurat ini apa? Kalau nggak dipakai mati gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, salah sobat. Lanjut. Jadi jelas boleh digunakan. Sebagaimana orang yang kalau kelaparan, kalau dia nggak makan, di depannya ada bangkai, dia akan mati, maka diperbolehkan untuk memakan bangkai tersebut. Nah, itu bagus tuh. Kalau nggak makan mati. Emangnya kalau nggak pakai obat itu mati gitu? Apakah tidak ada imunitas lain selain vaksinasi? Dan yang paling utama, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa pasca imunisasi? Tahu nggak, kadang-kadang ada bahan virus hidup yang dimasukkan di dalam tubuh manusia itu. Jadi banyak orang yang udah jadi korban. Itu ada jurnalnya itu. Bahkan beberapa dokter Indonesia udah ngomong tuh. Orang setelah disuntik vaksinasi campak malah kena campak. Virus hidup yang dimasukin. Ini kan udah jelas nih. Jelas apa? Katakan bahwasanya boleh. Tapi kok bisa saya kategorikan penggunaan vaksin tersebut menjadi wajib? Modal wajib. Hal ini sudah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ramli, bahwasanya mematuhi peraturan pemerintah atau hal yang diwajibkan pemerintah selama ada maslahat umum itu wajib untuk ditaati. Aduh, memang cocok lah. Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Ini lama-lama buah jatuh sama pohon-pohonnya nih. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi pernah bilang tentang ayat ini. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ikut taati Allah, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri minkum. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi radhiyallahu an, untuk Allah ada kata ati'u, taati. Untuk Rasul ada ati'u, taati.
Untuk ulil amri cuman wa ulil amri minkum. Maknanya apa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi radhiyallahu an, kita mentaati ulil amri kalau mereka mentaati Allah dan Rasul. Kalau mereka nggak mentaati Allah dan Rasul, nggak perlu kita taati ulil amri itu. Itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Biar gini-gini gue paham dikit-dikit. Jangan wah main wajib-wajib aja loh. Begini ya sales obat kalau anu ya. Wah udah gayanya sales obat banget loh. Begitu teman-teman, selama hal tersebut masih dalam kategori mubah. Maka Nah, gimana mubah? Kan ada babinya. Sudah yang paling bakar. Kar ngopi kar. Lanjut. ya dari situ timbullah atau muncullah, kita simpulkan sebagai 3 persyaratan yang kalau persyaratan tersebut termumpuni, maka penggunaan vaksin pun menjadi wajib. Yang pertama, ketika mana ada ulama atau lembaga yang memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut. Fatwanya MUI itu gue juga udah baca, ada babinya di situ, ada najisnya di situ. Dan diakui oleh pemerintah. Karena apa? Hukmul ghadhi yarfa'ul. Terus persyaratan yang kedua, ketika mana pemerintah mewajibkan penggunaan vaksin tersebut. Persyaratan yang ketiga, ketika mana di dalam penggunaan vaksin tersebut ada maslahat umum untuk. Habib, gimana disebut maslahat kalau maksa? Mau yang vaksin silakan vaksin, jangan diwajibin. La ikraha fid din. Masa lu mau ikraha fi vaksin? Lu. Masyarakat, kebaikan yang kembali kepada masyarakat secara umum. Nah, kalau masyarakat secara umum kembali, ayolah kita survei. Yang nggak pakai vaksin berapa? Ayo, debat terbuka kita. Berapa banyak anak yang pakai vaksin justru kena? Berapa anak yang nggak pakai vaksin aman-aman aja? Ayo, buka-bukaan data kita. Jangan cuma monolog kayak sales obat begini. Iya ini serius nih. Ini Habib mendadak jadi sales obat ya. Ketika 3 syarat ini termumpuni, mau itu penggunaan vaksin atau hal-hal yang lain seperti aturan lalu lintas, itu kan aslinya mubah, tapi diperintahkan oleh pemerintah. Aturan ada lalu lintas. Vaksin itu masuk dalam tubuh, nggak bisa keluar lagi. Lu gimana sih? Dia disamakan sama aturan lalu lintas, anjir. Ini Beb, lu anak Habib gede lu, tapi gue nggak mau nyebut bapak lu ya. Ntar bapak lu baper lagi sama gue. Duh, bakar jindan. Duh. Maslahat umum wajib untuk ditaati. Jadi Wajib untuk ditaati, enak aja. Maslahatnya mana, daruratnya mana, diskusinya yang bener. Ini monolog udah, kita langsung baca komentar netizen aja guys. Kita lihat dibalas nggak sama doi ini. Astagfirullahaladzim. Bakar. Kita masuk ke komentar. Nih captionnya dia ini ya guys ya. Lalu bagaimana hukum vaksin dalam Islam? La dirar wala apa? La darar wala dirar ya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Siapa yang tanggung jawab? Udah gue bahas tadi udah nih. Nah ini ada yang komentar di sini. Filoviret, pencegahan tidak masuk dalam kondisi darurat. Nah, tuh cerdas nih. Darurat itu kalau nggak pakai detik itu juga maka bakalan metong. Vaksin sifatnya pencegahan, yang bahkan udah dipakai pun masih bisa tetap kena. Nah, jadi apa daruratnya? Fatwa ulama MUI bukan hukum mutlak yang harus diikuti. Fatwa mereka boleh untuk tidak diikuti. Kalau masyarakat memilih untuk mengikuti fatwa Tarjih Muhammadiyah misalkan, maka tidak bisa dan tidak boleh dipaksa. Memukul rata pilihan seseorang hanya dari fatwa MUI merupakan tindakan serampangan. Karena sekali lagi tidak ada yang boleh memaksa orang mau mengambil fatwa apa tidak. Kami memilih untuk melakukan tindakan pencegahan yang tidak melibatkan unsur haram, seperti makan makanan halal dan thayyib, melakukan tohara dengan benar, olahraga dan menjaga level stres. Kalaupun terkena campak, insya Allah akan selalu ada penawar dari alam yang disediakan seperti ramuan yang sudah dibuat oleh Dr. Zaidul Akbar. Intinya dalam menghadapi wabah-wabahan jangan panik, tetap tenang, yakinkan dirimu kalau semua penyakit ada obatnya, dan berpegang juga pada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat untuk penyakit kalian dalam benda yang diharamkan untuk kalian. Nah masuk. Ini dijawab nggak sama dia?
Gue yakin kagak nih. Nah, betul, saya sendiri pernah campak, sakit panas, demam, ruam, nyeri tulang, bergizi, makan yang bergizi, bla 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 bla. Nah, nggak dijawab sama dia intinya. Aku padamu mak. Ini dijawab. Pencegahan tidak masuk dalam kondisi darurat berdasarkan apa cuma pribadi. Peringkat kedua banyak. Nah, ini harus dijawab nih. Adapun saya hanya mengikuti mengkaji mazhab Syafi'i, santri. Kalau santri jangan berfatwa sayang. Oke. Ini bagus jawaban dia nih. Pendapat Nabi mendatai aturan negara tidak boleh dikompromikan selama dalam perkara yang mubah. Perkara yang mubah katanya. Oke, gini aja Kar. Ini gue nantang dia nih. Saya Habib sales vaksin nih. Ayo diskusi yuk kita. Bawa data lu, bawa semua deh ya. Bawa data lu semua. Ayo, jangan monolog begini. Diskusi kita. Enggak debat. Enggak, ntar dibilang debat lagi. Enggak, diskusi tentang masalah umat. Yang namanya darurat, ayo kita mau diskusi masalah darurat ini tadi. Dia bilang darurat ini tadi, apakah keadaan negara kita yang sudah masuk peringkat 2 paling banyak kasus campak sedunia tidak ditimbang dan dipandang? Enggak. Itu data tentang peringkat 2 paling banyak campak, siapa yang mengeluarkan? Lanjut, pencegahan itu masuk dalam kategori darurat sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili bahwa definisi darurat dan hukumnya. Darurat adalah rasa takut terhadap keselamatan jiwa dari kebinasaan, baik berdasarkan keyakinan maupun dugaan kuat. Tidak disyaratkan seseorang hanya harus menunggu hingga hampir mati. Cukup adanya rasa takut akan kebinasaan tersebut meskipun hanya berdasarkan dugaan kuat. Ini bisa diperdebatkan. Wadah, orang takut mati ya darurat semua ini. Darurat semua, bisa halal semua. Tahu nggak orang-orang takut miskin sampai jadi maling? Darurat itu berarti ya. Orang miskin takut mati, takut nggak makan. Wah, ngawur ini. Ini ngawur. Bisa jadi darurat semua. gue mau maling. Berapa banyak orang takut mati? Berapa banyak orang takut sakit? Berapa banyak? Darurat semua itu. Hanya berdasarkan rasa takut dikatakan darurat. Inna fatahna laka fatham mubina. Aduh, pencegahan. Nah, pencegahan dan antisipasi, maka bisa dipahami bahwa pencegahan dan antisipasi itu adalah bagian dari darurat itu sendiri. Enggak. Pencegahan dan antisipasi bukan bagian dari darurat. Dan pencegahan dan antisipasi dalam ilmu kesehatan itu bukan hanya ilmu kedokteran. Ada ilmu kesehatan Cina, ada ilmu kesehatan Islam, Tibbun Nabawi, ada ilmu kesehatan lokal Indonesia. Indonesia ini punya ilmu kesehatan lokal. Dan itu luar biasa. Dah gini aja dah kesimpulan. Gue nantang lu Kar. Ya. Bawa tim lu semuanya, jangan jadi sales vaksin begini lu. Lu Masya Allah ya. Jangan jadi sales vaksin. Ayo kapan dah diskusi. Bawa dokter lu, bawa tim lu, gua bawa data gue, kita buktikan darurat itu apa. Dan menurut ilmu kesehatan, apakah kita memang wajib mengikuti pemerintah aja? Pemerintah sendiri sudah salah dalam memberi nama Kementerian Kesehatan. Itu gue debat waktu di DPD RI. Kalau dikatakan Kementerian Kesehatan, ilmu kesehatan itu banyak. Bukan hanya ilmu kesehatan kedokteran. Kedokteran hanya salah satu dari ilmu kesehatan. Kedokteran itu hanya salah satu. Seperti yang gue sebutin tadi. Oke lah, sampai pada kesimpulan, kapan kita diskusi kalau emang berani, wahai Habib sales vaksin? Ya, gue panggil lu sales vaksin. Serius, Habib sales vaksin lu. Kapan kita diskusi? Kalau lu cuman diem aja ya percuma, cuman monolog. Berarti lu emang cuman jadi sales vaksin yang terima duit. Gitu aja. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendadak jadi sales vaksin begini lu, Beb. Waduh. Iya. Mungkin penghasilan dari sini lumayan gede ya kalau jadi sales farmasi ya. Ya, buah nggak jatuh jauh dari pohonnya.